Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran PFZ ya. Untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas ini materi pemetaan dasar yang pada umumnya muncul di soal-soal UTBK ya, atau bisa dipakai untuk persiapan menghadapi PAS untuk kelas 12 IPS. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini ya, langsung kita mulai untuk pembahasannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peta, yang mana pada pembahasan ini akan saya bahas selain pengertian peta itu nanti akan kita bahas komponen-komponen peta dan skala pada peta. Oke, pembahasannya dibagi 3 subbab ya. Yang pertama nanti akan saya bahas pengertian dulu, kedua nanti ada komponen peta, yang terakhir skala. Pembahasan yang pertama untuk pengertian peta sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya map, atau dari bahasa Yunani artinya mappa ya, atau mempunyai makna taplak atau kain penutup meja. Sedangkan secara umum pengertian oleh tokoh-tokoh dunia itu ada gambaran konvensional di permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar. Oke, kata kunci yang bisa kita garis bawahi adalah kalau peta itu selalu diperkecil dan digambarkan pada sebuah bidang datar. Oke, kita lanjutkan. Berikut komponen peta. Pada pembahasan ini akan saya buat sejenis ya jembatan penghubung atau jembatan keledai yang bisa mempermudah kalian dalam mengingat-ingat. Oke ya, kita buat the queen-nya untuk komponen peta ada budul, suka, lotes. Ya, kita jabarkan satu persatu ya. Yang pertama ada bu, ya. Ada garis bujur dan lintang. Pada komponen ini biasanya menunjukkan untuk garis-garis astronomis ya, yang mana untuk garis bujur umumnya menunjukkan waktu, sedangkan untuk lintang itu kaitannya dengan iklim pada satu wilayah. Yang kedua ada dul, artinya judul peta ya. Ini cara cepat kita untuk mengetahui isi peta itu dilihat dari judulnya. Jadi jika kalian tidak paham sama sekali tentang peta, lihat aja judulnya. Biasanya judul itu mendeskripsikan isinya. Yang ketiga ada skala peta, yaitu perbandingan antara jarak di peta dengan jarak di sebenarnya. Komponen yang keempat ada legenda dan lettering. Legenda itu berfungsi untuk menampung ya simbol-simbol peta. Jadi untuk mengartikan sebuah peta kita bisa melihatnya di legenda. Sedangkan untuk lettering sendiri itu tata cara penulisan objek. Ya. Contoh untuk tata penulisan objek ada yang dibuat atau ditulis huruf kapital tegak ya. Itu umum untuk nama wilayah, nama negara, nama kota. Sedangkan ada juga tertulis itu hurufnya kecil ya, ditulis miring dan berwarna biru. Pada umumnya itu menggambarkan bagian-bagian yang berair atau tubuh air. Contoh ada sungai, laut atau danau. Komponen yang kelima ada orientasi peta. Orientasi peta sering disebut juga dengan arah mata angin. Jadi ada aturan yang tidak tertulis. Setiap kita melihat peta atau kita membuka peta ataupun denah, jika tidak ada orientasinya, kita otomatis yang bagian atas itulah bagian utara. Komponen yang keenam, tahun peta. Tahun peta ada kaitannya dengan keupdatean data isi peta. Jadi untuk mengetahui peta ini sudah tidak bisa dipakai atau bisa dipakai itu dari update tahun peta. Komponen yang ketujuh ada insert peta. Insert peta itu ada bagian ya
umumnya berada di pojok kanan atas atau pojok kiri bawah, itu yang berfungsi untuk menjelaskan wilayah yang lebih luas daripada peta utamanya. Ya, umumnya insert peta itu mempunyai skala yang lebih kecil umumnya ya, tapi ada juga yang skalanya lebih besar daripada peta utama. Yang terakhir ada sumber peta, yaitu satu instansi yang bertugas membuat atau mencetak sebuah peta. Ya, untuk di Indonesia sendiri itu satu badan ya yang umumnya mencetak atau membuat peta ada Bako Surtanal, atau yang sekarang diganti dengan nama BIG, BIG ya, Badan Informasi Geospasial. Oke, itu penjelasan singkat untuk komponen peta. Berikutnya kita bahas ke unsur-unsur peta ya. Kita lihat ada judul ya. Berikutnya ada skala, posisinya di kanan bawah ya. Ada berikutnya orientasi peta atau arah mata angin. Next ada garis tepi ya, kayak bingkai ya, bingkai pada sebuah gambar atau foto. Terus ada garis astronomis ya, garis astronomis. Berikutnya ada insert peta. Berikutnya ada simbol-simbol peta. Next ada lettering atau tata cara penulisan. Terus ada legenda yang berfungsi untuk menampung simbol-simbol peta. Terus ada sumber dan tanggal pembuatan peta ya. Oke ya. Berikutnya ada klasifikasi peta. Oke. Klasifikasi peta itu berdasarkan skala. Yang pertama ya, ada peta kadaster, umumnya skalanya yang sangat besar sekali. Terus ada peta skala besar, ini lebih kecil daripada peta kadaster. Terus peta skala sedang. Terus berikutnya ada peta skala kecil, dan yang terakhir itu peta skala dunia. Terus next, klasifikasi peta berdasarkan isinya, ada peta umum dan peta khusus. Untuk peta umum yaitu peta yang menggambarkan secara umum. Contohnya ada peta topografi, ada peta korografi, ada peta geografis. Sedangkan untuk peta umum, peta khusus atau peta tematik yaitu peta yang menggambarkan penampakan secara khusus. Di antaranya ada peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta iklim, ataupun peta geologi. Klasifikasi berikutnya adalah ya, peta berdasarkan objek. Ya, ada dua, ada yang statis atau stasioner, dan yang kedua ada dinamis. Untuk peta statis yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang mengalami perubahan. Contoh, ada peta jenis tanah, ada peta administrasi wilayah, atau peta geologi. Sedangkan untuk peta dinamis yaitu peta yang isinya ya cepat berubah atau mudah mengalami perubahan. Contohnya ada peta urbanisasi, ada peta transmigrasi, ada peta pertambahan jumlah penduduk, ada peta tata guna lahan, dan lain-lain. Oke, berikutnya syarat-syarat peta. Syarat peta ada 3. Yang pertama ada equidistant, artinya jarak di peta harus sama dengan jarak di lapangan atau di sebenarnya. Berikutnya ada equivalen, luasan peta harus sama dengan luasan di lapangan. Yang terakhir ada conform, bentuk di peta harus sama dengan bentuk di lapangan. Untuk equidistant sama equivalen itu bisa diwakilkan oleh skala. Sedangkan untuk conform, untuk mempertahankan bentuknya, kita biasanya menggunakan model proyeksi peta. Lanjut ya. Pembahasan yang berikutnya, fungsi dan tujuan peta ya. Di antaranya ya, ini tidak saklek ya atau tidak kaku, harus seperti ini tujuannya ya. Kalian bisa mencari fungsi dan tujuan peta. Umumnya banyak ya yang membahas tentang fungsi tujuan peta dari beberapa literasi.
Yang pertama itu menggambarkan bentuk permukaan bumi, yang kedua menunjukkan posisi atau lokasi absolut suatu tempat di permukaan bumi, sedangkan yang ketiga menyajikan data mengenai potensi suatu wilayah. Oke, itu dulu pembahasan dari saya untuk hari ini ya. Saya PFZ ya, pamit undur diri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.